Sampai jumpa lagi. Selamat berjumpa lagi. Ya, saat ini kita melakukan tutorial untuk pemasangan keramik pada dapur kita. Jadi di sini sudah dipotong sesuai dengan kebutuhan atau lebar keramiknya. Di sini sudah dipastikan posisi keramiknya juga tidak berubah ya, jadi tepat sesuai dengan ukuran yang sudah kita berikan ya. Jadi memastikan yang presisi yang membutuhkan kesabaran yang luar biasa ya. Sini kita lihat bagaimana dari dekat ya, bagaimana cara memasang keramik yang cukup tebal, di mana sisi-sisinya sudah dihaluskan ketika dipotong. Ya, pada waktu pemasangan wastafel ini dipastikan bahwa ada sedikit pemberat ya, untuk tidak membuat posisi daripada wastafel ini bergelembung ya, karena dia mungkin setelah mau direkatkan dengan semen itu ada sedikit perlawanan ya, karena mungkin entah dia ada bengkok atau mengkerut pada saat kita beli pertama kali, sehingga perlu ditahan untuk beberapa saat sehingga di bawahnya semennya atau betonnya sudah mengering sehingga dia bisa melekat dengan sangat kuat sekali. Jika tidak direkatkan dengan cara seperti itu, maka kemungkinan akan terjadi lekatan yang kurang pas ya, sehingga nantinya begitu pas kita pakai dia akan ada suara semacam geleduk gitu ya, karena ada tadi gelombang yang dimana posisi daripada di bagian sini ya, dia tidak rekat sama sekali. Artinya permukaan belakang atau sisi belakang dari wastafel ini tidak merekat dengan kuat ke dalam semen. Jadi harus diperhatikan dengan sangat hati-hati sekali, bahwasannya nanti itu jangan sampai nanti tidak ada rekatan yang baik ya. Jadi memastikan semuanya rekatan dengan baik ya. Kemudian di sini juga ya hampir tidak ada celah sama sekali pada sambungan, yaitu juga membutuhkan ketelitian yang sangat presisi sekali ya. Kita sudah menggunakan bahan keramik yang cukup baik ya, dengan kualitas mungkin sudah kualitas yang terbaik yang ada, tapi bukan sekelas marmer ya, tapi masih keramik yang sudah digores, yang sangat tebal sekali dengan ukuran 60x60. Ini akan membuat nanti posisi daripada wastafel itu sangat nyaman ya, dan menghindari adanya kebocoran. Kita memastikan juga pengenatannya seperti ini ya. Kita lihat bagaimana prosesnya ya, hanya menggunakan serbuk semen saja untuk mempercepat pengeringan. Begitu posisinya sudah fix ya, jadi kita harus rekatkan kembali dengan bubuk semen ya, sehingga kekuatannya menjadi lebih kuat lagi dan mempercepat kering semen yang ada di bagian permukaan dalamnya tadi ya. Jadi dibutuhkan kehati-hatian ya, sangat teliti ya. Sekali lagi kita pastikan ya, permukaannya harus selalu mendatar ya. Jadi kita menggunakan water pass ini hampir di setiap sudut sudah kita ukur tadi, di setiap sudut-sudutnya, di bagian ujung, tengah, pinggir ya, dan sisi kiri kanan, depan belakang sudah kita ukur dengan baik, sehingga nanti hasilnya juga maksimal ya. Di sini sekali lagi saya tekankan bahwa posisi keramik ya, hendaknya sedikit lebih tinggi daripada wastafel ya. Kalau pada umumnya orang membuatnya adalah dibuatnya sama rata dengan permukaan wastafel, tapi di sini kita membuat lebih tinggi sedikit, sehingga nih kalau ada
air atau apa genangan air dan sebagainya tidak sampai tumpah keluar ya. Walaupun di sini sudah di dalam desanya ini sudah ada sedikit lekuan, tapi kita membuat lebih tinggi sedikit ya. Itu adalah seni yang harus dimiliki oleh para ahli bangunan ya, terutama bagian konstruksi yang bekerja di lapangan, bagaimana cara menyiasati ya bentuk-bentuk yang lebih baik lagi ya. Jadi karena kalau tanpa inovasi seperti itu kita akan kalah bersaing ya, dimana orang sudah banyak belajar bagaimana tren-tren yang ada saat ini. Tetapi kita kalau terus menggunakan metode yang standar, metode yang biasa, maka kita akan kalah di pasaran ya. Orang tidak akan tertarik dengan karya-karya kita, tidak tertarik dengan desain-desain yang sudah kita buat. Ya, tetapi di sini kita coba menyuguhkan ya hal yang sederhana, tapi dari sudut yang cukup rinci ya, sehingga detail-detailnya kita juga sampaikan ya, di hal-hal mana yang poin-poin mana yang perlu kita tekankan ya, dan bagaimana yang harus kita ini lagi ya, kita cermati ya. Kita lihat tadi ya, begitu sudah kering itu dipoles lagi ya, sehingga sisinya menjadi sangat-sangat kuat sekali posisinya ya. Kepuasan pada hasil daripada pekerjaan tidak hanya berada pada customer ya, atau user atau yang memberi tugas ya, tetapi juga kepuasan ada pada yang bekerja, yang mengerjakan, yang menyelesaikan ya. Jadi kalau hasilnya bagus ya, mereka juga akan sangat senang sekali dan lebih percaya diri lagi untuk membuat desain-desain yang lebih baik lagi ya. Nantinya kita akan terus pantau sampai akhir, kita akan lihat ini ya hasil ini. Jadi di sini tadi juga sudah disampaikan bahwa kalau nantinya sudah selesai, bagian yang di sini, yang kecil di sini hendaknya tidak dipijak ya, karena dia tidak begitu kuat desainnya untuk konstruksi. Tetapi kalau di bagian sininya ya, di bagian sini sama bagian ujung sana itu bisa dipijak ya. Dari sini udah bisa dipijak di atas ini karena dia sudah beton udah keras sekali. Tapi di bagian di sini ya, terutama ibu-ibu yang biasanya sering kadang-kadang mengambil jalan pintas ya, memukul es batu pada keramik ya, kemudian memainkan ya pisaunya untuk memotong-motong masakan ya, itu tidak dianjurkan ya. Sebaiknya ya, walaupun sudah keramiknya sudah digores yang sudah baik, tapi sebaiknya untuk yang demikian itu pakai yang sudah disediakan ya. Jadi kita beli sendiri plat-plat untuk memasak ya, untuk memotong makanan ya. Jadi sehingga tidak merusak konstruksi, atau mungkin bahkan membuat ininya pecah, betonnya pecah, atau bahkan di keramiknya miring atau pecah bahkan ya. Itu jadi sangat diperhatikan ya. Jadi kita di sini kita tengok ya, betapa berhati-hatinya ya bapak tukang mengerjakan ini, dan selalu memastikan bahwa permukaan dari keramiknya itu selalu halus ya, sehingga tidak ada nantinya bagian-bagian yang terlupakan untuk dibersihkan ya. Karena begitu nanti semen yang mengering kemudian melekat pada keramik dan juga pada wastafel, itu akan menyulitkan kita untuk membersihkan. Jadi sekali lagi pembersihan dilakukan pada saat semen itu masih dalam kondisi basah ya. Di sini kita lihat ada air yang digunakan dan juga menggunakan sabut cuci ya. Di sini juga hal-hal yang harus kita tekankan ya, kita lihat ya, memperhatikan lagi pada sambungan-sambungannya tidak ada yang bermasalah ya, tidak ada, sekali lagi pada kerannya juga tidak ada kebocoran
Ya, demikian teknik pemasangan keramik yang sudah kita posting.